membawa sebuah mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang best practice, cerita tentang aksi 1 dan aksi 2 kegiatan PPL PPG dalam jabatan Kemenak 2022 Universitas Negeri Malang dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Hari ini lokasi tempat saya mengadakan aksi 1 dan aksi 2 itu berada di MTS Nurul Huda Madukoro, tepatnya di lingkup pendidikan naungan Kementerian Agama, dengan tujuan yang ingin dicapai salah satunya peningkatan motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran IPS dengan pembelajaran yang inovasi berbasis TIK di kelas 8A MTS Nurul Huda Madukoro. Pada mata pelajaran IPS menggunakan model problem based learning atau berbasis pemecahan masalah. Yang kedua, terkait dengan permasalahan yang ada, yaitu perlu peningkatan minat baca peserta didik pada mata pelajaran IPS di kelas 8A MTS Nurul Huda Madukoro. Dalam hal ini, metode STAR yang paling pertama akan kita bahas adalah tentang situasi. Situasi yang menjadi latar belakang mengapa praktek ini penting untuk dibagikan, yaitu yang pertama, peserta didik tidak atau kurang dalam memotivasi dirinya untuk belajar. Yang kedua, peserta didik jarang bertanya saat proses belajar. Yang ketiga, metode pembelajaran yang monoton. Yang keempat, media pembelajaran yang kurang variatif. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang masih bersifat konvensional sehingga peserta didik merasa jenuh dan bosan ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Yang keenam, kurangnya motivasi belajar ke siswa yang diberikan oleh guru. Yang ketujuh, belum terlaksananya kegiatan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Yang kedelapan, kurangnya minat baca siswa. Yang kesembilan, model dan media pembelajaran yang kurang menarik. Yang kesepuluh, malu dalam mengungkapkan pendapat. Yang kesebelas, peserta didik kurang bersemangat dalam melakukan minat baca pada saat pembelajaran IPS. Tantangannya, adapun tantangan yang dihadapi oleh guru atau saya sendiri selaku guru mata pelajaran IPS pada saat pembelajaran di kelas, yaitu yang pertama, adanya kewajiban bagi saya untuk memilih model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan peserta didik yang ada. Yang kedua, pemilihan metode yang bervariasi sehingga peserta didik tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran IPS. Yang ketiga, pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Yang keempat, penerapan sintak pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Yang selanjutnya adalah guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar kepada peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan dan mengasihkan. Yang kedelapan, dalam proses pelaksanaan praktik pembelajaran, komponen yang terlibat yakni guru, peserta didik, dan observer. Yang kesembilan, pemilihan penggunaan media pembelajaran berbasis IT dengan berfokus ke peserta didik. Dan yang ke-10, kurangnya pemanfaatan TIPEK di kelas. Aksi. Langkah aksi yang saya lakukan untuk menjawab tantangan tersebut adalah menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dalam melaksanakan kegiatan aksi serta menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif dipadukan dengan penggunaan media IT, setiap pelaksanaan pembelajaran saya rasa akan bisa tepat tercapai. Setiap fase pelaksanaan dari sintak RPP terdiri dari fase orientasi, fase pengorganisasian, fase membimbing penyelidikan kelompok, pengembangan dan penyajian hasil karya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Strategi yang saya gunakan dalam pelaksanaan pembelajaran ini. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Menumbuhkan semangat belajar peserta didik dengan memberikan motivasi belajar saat kegiatan belajar berlangsung. Memberikan ice breaking, menumbuhkan semangat nasionalisme dengan cara menyanyikan lagu nasional secara bersama. Dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pendapat terkait pembelajaran yang sedang dan telah dilaksanakan ketika pembelajaran terjadi. Yang kedua, selain itu, saya juga memadukan media ajar berbasis audio visual agar peserta didik tidak jenuh dan bosan saat pembelajaran berlangsung. Di akhir kegiatan, saya memberikan games pembelajaran atau kuis untuk memicu peserta didik dalam menjawab dan mengungkapkan pendapat
terkait pembelajaran yang sudah disampaikan. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah yang pertama, ada kepala madrasah dari MTS Nurul Huda yang senantiasa selalu membantu dan mendukung sehingga kegiatan pembelajaran ini di aksi 1 dan aksi 2 bisa tercapai dengan baik dan maksimal. Yang kedua, wali kelas 8A yang membantu dalam kegiatan ini. Yang ketiga, peserta didik yang sudah berperan aktif untuk mengikuti kegiatan aksi dari awal kegiatan sampai dengan selesai. Yang keempat, seluruh perangkat madrasah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan tugas PPG dalam jabatan 2022 mata pelajaran IPS. Kegiatan ini memerlukan beberapa sumber daya dan materi yang diperlukan, antara lain yang pertama, penggunaan media dan alat mengajar berbasis audio visual. Yang kedua, penggunaan media internet. Yang ketiga, penggunaan Android. Yang keempat, sumber bacaan dari buku, handout, dan modul ajar. Yang kelima, penggunaan kartun atau media kertas sebagai bahan ajar dalam pelaksanaan kegiatan games pembelajaran. Dalam kegiatan ini, kita melaksanakan refleksi akhir. Refleksi akhir adalah kegiatan pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan. Seyogianya, guru lebih kreatif dan inovatif dalam pemilihan metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Melalui proses praktik pembelajaran ini, kita belajar menjadi seorang pendidik yang memiliki tanggung jawab yang besar, mulai dari upaya menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai kepada evaluasi pembelajaran. Tindak lanjut selanjutnya adalah saya selalu berusaha untuk melaksanakan pembelajaran dengan baik di kelas, dengan cara interaktif dan menyenangkan, dengan menggunakan model dan metode ajar yang tepat, sesuai dengan keinginan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran sehingga pembelajaran bisa lebih interaktif, kreatif, dan menyenangkan. Refleksi hasil dan dampak. Dalam hal ini, model pembelajaran PBL memberikan dampak positif terhadap pembentukan perilaku pada peserta didik, antara lain kejujuran, kerjasama, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Respon peserta didik lebih antusias karena bantuan media seperti video dan gambar dan ice breaking, serta antusias dalam mengikuti kuis dan games. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Dari yang sebelumnya menggunakan pembelajaran konvensional, sekarang mereka sudah bisa menggunakan pembelajaran yang berbasis IT. Indikator motivasi belajarnya adalah tumbuhnya hasrat dan keinginan untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan melakukan kegiatan. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita. Yang keempat, penghargaan dan penghormatan atas diri sendiri. Yang kelima, adanya lingkungan yang baik, adanya kegiatan yang menarik, disiplin, kepuasan dalam belajar, adanya konsentrasi dalam belajar, adanya rasa ingin tahu yang tinggi, semangat dalam belajar, adanya kemandirian dalam belajar dan mengerjakan tugas, kesiapan dalam menghadapi pembelajaran, adanya antusias dalam diri, dukungan dan orang lain, adanya kepercayaan diri kepada siswa, tumbuh sikap kepercayaan dirinya, timbulnya sikap nasionalisme dari peserta didik, dan timbulnya rasa ingin tahu peserta didik pada pembelajaran. Respon dan faktor keberhasilan. Dalam hal ini, respon adalah salah satu cara yang tepat untuk kita jadikan tolak ukur sebagai keberhasilan. Yang pertama, respon dari rekan sejawat atau dewan guru yang berada di lingkungan sekitar kita. Responnya memberikan pengetahuan kepada mereka semua tentang pembelajaran abad 21. Rekan-rekan guru banyak yang berdiskusi tentang bagaimana RPP yang baik dan benar, dan cara membuat handout dan LKPD serta instrumen penilaian yang baik dan benar. Faktor yang menjadi penentu keberhasilan praktek ini, pembelajaran ini antara lain proses perencanaan yang maksimal, model dan metode pembelajaran serta media yang digunakan saat proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Berikut saya tampilkan beberapa dokumentasi kegiatan aksi. Yang pertama, fase orientasi dan organisasi belajar.
Yang kedua, fase penyelidikan. Yang ketiga, fase pengembangan dan penyajian. Selanjutnya adalah fase menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang kelima, fase atau bagian ice breaking. Yang keenam, quiz dan games pembelajaran. Selanjutnya adalah menampilkan beberapa teknik lagu, menyanyikan lagu nasional atau bersama-sama menyanyikan lagu nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Sekian dari saya untuk cerita tentang pengalaman terbaik ketika melaksanakan aksi 1 dan aksi 2 di PPG dalam Jabatan Kemenak 2022 dengan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, dan refleksi di MTS Nurul Huda Maluku. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sudah kedengeran ya, Bu, ya? wabarakatuh. Kedengeran. Alhamdulillah. Sekarang bareng-bareng coba dibaca. Pastor penyebab pamflet. Ayo baca bareng-bareng. Kita nyanyi lagu wajib. Kenapa nyanyi lagu wajib? Ini cara kalian menumbuhkan sikap nasionalis. Yuk, berdiri. Kita main games dulu, games pembelajaran. Perhatikan, lihat di depan semua kelompok. Fokus, konsentrasi, ya, nggak boleh lihat buku, nggak boleh buka HP, HP-nya simpan. Ya. Di sini gamesnya cepat tangkas, ya. Setiap kelompok akan mengambil satu nomor undian. Ini belum dapat siapkan. Nah, nomor undian itu berisi tentang soal yang ada di sini. Nih, nomor 1 misalnya, ini soalnya. Kalian hanya menjawab singkat. Yuk, ambil. Orang berapa? Mana? Kelompoknya? Kelompoknya maju ke depan. Bapak bisa sulap loh, percaya? Hah? Gak percaya. Gak percaya? Bapak bisa sulap loh, coba perhatiin ya. Ambil, paham nih. Ya, ambil. Nih, jangan dulu sini, suratnya belum selesai. Nah, lihat nih. Oh. Nomor 1 kita buka. Suatu proses individu kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan cara menggunakan pihak lawan adalah pengertian dari tunjuk tangan. Saya Pak. Ayo. Ya. Ya, betul. Oh,